Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Pada minggu hari ini saya mau kasih informasi ya mengenai CPT. Banyak yang nanyain cara upgrade atau cara ya gitulah modifikasi CPT. Tapi sebelum teman-teman modif area CPT, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu fungsi daripada komponen-komponen CPT yang bisa mendongkrak performa ya. Oke, untuk yang pertama adalah ini nih, per CPT. Per CPT ini berfungsi untuk mengatur tenaga bawah ya, tenaga bawah dan atas yang bertugas di puli belakang ya ini. Ini kalau misalkan NMAX nih. NMAX standarnya contoh 1500. Kemudian ada yang bilang untuk upgrade performa biar dapat bawahnya diganti pakai PCX. Nah, untuk saya pribadi saya lebih mending pakai bawaan NMAX ya. Karena kalau untuk harian kalau pakai PCX, dia kan kalau PCX kan lebih panjang. Kalau lebih panjang dipasang di puli NMAX itu akan mengakibatkan tarikan bawah memang dapat lebih bertenaga, cuman tarikan atas pasti mentok. Karena kalau per panjang dipaksa dirangkat di ruang yang sempit itu akan semakin keras ya. Tegangannya akan semakin kuat. Makanya akselerasinya nambah tapi top speednya pasti mentok ya. Begitu. Terus apakah worth it kalau misalkan NMAX pakai PCX? Untuk harian enggak. Kalau NMAX mendingan pakai bawaan aja, itu udah cukup ya. Tapi kalau untuk freestyler, nah itu enak. Karena kan kalau freestyler kan nggak ngutamain top speed ya, tapi akselerasi. Nah, yang kedua adalah per sentrifugal. Nah, ini fungsinya adalah untuk melepas tenaga di awal ya. Bagaimana kalau per sentrifugal ini lembek dan bagaimana kalau per sentrifugal ini tegang. Kalau teman-teman pakai per sentrifugal yang misalkan nih, kalau standarnya itu misalkan ya 1200 rpm. Ya, itu kan termasuk lembek ya. Nah, kalau per sentrifugalnya lembek itu ketika tenaga bawah ya, tenaga di putaran bawah pas awal narik gas sek. Nah, kalau per sentrifugalnya lembek, dia kampasnya akan semakin mudah terbuka ya, semakin gampang mengembang sehingga kampasnya akan mudah nempel di dinding. Alhasil akselerasi akan lebih cepat. Ini kalau di motor kopling manual ini tuh kayak kita lepas kopling terlalu cepat ya. Ketika gas langsung cepat, langsung tenaga itu tersalurkan. Nah, beda halnya lagi kalau teman-teman ganti sentrifugal ini pakai yang agak keras. Kalau yang agak keras itu membuat kampasnya ini akan mengembangnya terlalu lambat ya, karena keras tadi ya, terlalu susah gitu, terlalu berat. Alhasil penyaluran tenaga dari kampas ke loncengnya pun akan semakin lambat ya. Jadi kalau di gas tuh ngeden dulu tuh. Nah, beda kalau pakai yang lembek. Kalau pakai yang lembek, kalau digas, gitu kan. Kalau yang keras ini kayak kita, kalau di kopling manual itu kayak kita telat lepas koplingnya. Jadi gas udah gede, nah baru lepas gitu koplingnya. Ini tuh kayak kalau bisa. Jadi intinya kalau pakai per sentrifugal yang lembek, dia ngoplingnya lebih cepat gitu, ngelepas koplingnya lebih cepat, lebih pek. Kalau terlalu tegang, kalau pakai yang keras misalkan pakai 2000 rpm itu akan ngeden dulu ya.
mesin tuh akan meraung dulu sekian ribu RPM, baru dia ngegigit ke kampasnya baru ngegigit ke loncengnya gitu ya. Tapi juga jangan terlalu, kalau misalkan teman-teman pengen responsif pakai yang lembek, tapi jangan yang lembek-lembek amat lah. Itu minimal itu 1200 RPM lah ya, jangan kurang dari itu. Kalau misalkan diganti sama 1000 RPM kemungkinan agak kemungkinan nggak bisa pre gitu guys. Misalkan nih di motor NMAX pakai sentrifugal yang misalkan 800 RPM atau 1000 RPM, nah itu kemungkinannya motor kalian nggak akan bisa pre ya. Jadi misalkan ketika di starter nggak digas, cuman langsam doang, itu motor kalian udah bisa jalan. Nah itu akan sangat berbahaya ya. Jadi intinya kalau per sentrifugal minimal 1200 ya, amannya 1200 sampai 1500 yang RPM-nya segitulah. Kalau di atas itu, kalau misalkan 2000 kemungkinan agak ngeden ya, karena terlalu keras. Oke, apa lagi ya? Nah, lalu kampas nih, teman-teman mesti tahu juga ya, kampas banyak kejadiannya kayak big matic-nya Honda, semacam Vario, PCX, ADP dan sebagainya ya. Itu mengeluhkan, para penggunanya mengeluhkan geredak-geredak. Nah, geredak-geredak ini dari kampas gandanya yang kecil. Kampas gandanya yang kecil dan tipis gitu ya. Kecil dan tipis. Alhasil ketika jalan beberapa ribu kilometer atau beberapa kilometer ya. Ini kan kampasnya kan kampas model kering ya. Kampas model kering, ini model kampas rem gitu bahannya itu. Cuman dia terbuat dari kayak keramik gitu. Alhasil kalau bergesekan dengan besi dia akan kalah. Alhasil akan menimbulkan residu atau debu. Nah, si debunya itu akan mengakibatkan penghambat antara kampas dengan lonceng ya, atau dengan mangkoknya. Kan kampas akan menggesek dengan mangkoknya. Kalau dicampuri debu ya pasti selip, pasti krek. Nah, itu salah satunya itu ya, mengapa matic Honda kayak PCX, kayak ADP itu geredak-geredaknya itu karena kampasnya pertama itu kecil ya, kampasnya itu kecil, nggak lebar kayak NMAX. Nah itu ngakalinya bisa substitusi dengan NMAX ya. Kalau kalian punya PCX atau ADP geredak-geredak atau Vario pun, kalau nggak mau geredak udah ganti aja kampas gandanya satu set pakai punya NMAX, beres ya. Terus kalau mau lebih amannya lagi, lebih awetnya lagi, teman-teman bolongin mangkok gandanya ini kayak gini ya, kayak gini tuh. Ini bertujuan untuk membuang residu atau sisa dari kampas ganda yang tergesek ya, biar nanti kampasnya ketika bergesek dengan loncengnya tidak slip ya, karena sudah terbuang debunya. Dan kalau misalkan kalian modif atau beli loncengnya yang bolong-bolong, usahakan jangan yang terlalu banyak bolongnya. Maksudnya kalau bolongnya di sini itu masih aman lah ya, tapi kalau areanya di sini nih, area antara bolong-bolong bawaan terus ditambah bolong ini beresiko melewat ya, beresiko nanti kalau kena panas terus kena hentakan mesin gitu ya, kena hentakan tenaga mesin yang besar, ini akan mengakibatkan melewat atau oleng nantinya ya. Jadi usahakan bolong. Nah kalau ini kan saya bolong di pinggir-pinggir ini nih, pas pinggir linernya ya, atau yang di tengah ini nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ya itu. Nah tujuan daripada bolong-bolong yang di sini ini bertujuan untuk membuang residu. Tapi kalau bolong-bolongnya di sebelah sini nih, sebelah sini itu bertujuan untuk mendinginkan lonceng atau mangkoknya ya. Gitu tujuannya itu, karena
salah satu gerdek juga bisa ditimbulkan dari suhu lonceng atau mangkok yang panas. Itu bisa menimbulkan gerdek juga. Oke. Nah, kemudian untuk roller ya, banyak yang salah kaprah ya, terutama yang suka dengan split roller atau cannibal roller ya sebutnya. Tahulah masanya apa. Itu dicampur dengan apa, misalkan nih NMAX misalkan 13 gram misal 13 gram bawaannya di split dengan 11 gram, itu katanya membuat atas bawah enak, padahal mah enggak bro. Kalau misalkan di ini ya, di split misalkan bawaannya 13 di split dengan 11, itu akan membuat semua beban roller kan akan berkurang. Kalau si berat roller berkurang, itu memang akselerasi lebih dapat, tapi top speednya kemungkinan dia akan mentok karena terlalu ringan ya, begitu juga sebaliknya ya. Kalau misalkan bawaannya 9 gram nih, misalkan motor apa gitu 9 gram di split dengan 11 gram atau 10 gram, itu tarikan bawah akan agak berat, tapi top speednya mungkin agak nambah ya, tapi tergantung tenaga mesin juga. Kalau misalkan tenaga mesinnya cuma 110 cc ya nggak tahu lah, mungkin akan mentok juga soalnya terlalu berat. Jadi top speednya itu lama banget untuk mencapainya itu. Terus untuk harian gimana? Standar aja udah beres ya, pakai standar, roller standar begitu guys. Jadi nggak semata-mata di split atau di cannibal dicampur dengan roller dengan berat yang berbeda itu bisa kencang bisa bertenaga ya, nggak gitu juga. Ada hitung-hitungannya, teman-teman butuhnya apa gitu. Kalau misalkan teman-teman butuhnya tenaga bawah, tenaga akselerasi ya bisa diganti dengan roller yang lebih ringan, atau yang ada terus di cannibal dengan yang lebih ringan, itu bisa. Tapi cuman ada tapi ada risikonya gitu. Kalau yang namanya modifikasi pasti ada risiko ya, gitu guys. Jadi jangan salah kaprah ya. Terus yang enak gimana? Yang enak itu bawaan pabrik, udah itu dari dealer, itu dari pabrik ya, dari pabrik motor itu. Motor itu sudah dimaksimalkan ya, semaksimal mungkin dengan jalanan Indonesia. Jadi nggak usah aneh-aneh kalau untuk harian ya, sekali lagi untuk harian. Kalau buat balapan ya beda lagi hitungannya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan berbagi pikiran hari ini ya. Saya nggak bermaksud untuk ngajari kalian ya, apalagi yang udah pro. Ini cuma berbagi aja, berbagi pemikiran, bertukar pikiran aja gitu, berbagi pengalaman. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya Matic, khususnya Matic apapun ya, ini berlaku untuk Matic apapun. Walaupun yang saya contohkan tadi seluruh NMAX, karena NMAX itu gimana ya, komponennya itu hampir bisa dipasang di semua motor gitu guys, beneran. Kayak kanvas NMAX kan bisa dipakai di PCX juga gitu. Terus rollernya juga hampir bisa di semua motor zaman sekarang ya. Ini walaupun motor saya Xeon nih. Ini kalau misalkan pakai roller NMAX bisa gitu. Cuman ya kalau NMAX kan lebih berat. Kalau Xeon kan cuma 9 gram apa ya ini? 9 gram atau 11 gram lupa. Ya, gitu. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.